bisa dibaik. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Yunita Suryani-Lende. Saya kelas B, reguler sore. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan pada mata kuliah PKS Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Saya mengerjakan tugas yang keempat dari buku yang keempat. Jadi baik, saya akan menjelaskan isi dari buku dengan judul bukunya Regional Tata Kelola dan Pembuatan Kebijakan di Amerika Selatan. Pada bab yang pertama, pendahuluan pemerintahan daerah di Amerika Selatan. Pada tanggal 23 Mei 2008, presiden dari semua 12 orang Amerika Selatan yang merdeka, negara-negara menandatangani perjanjian konstitutif dari organisasi yang baru dibuat, UNASUR, Union de Naciones Suramericanas, Persatuan Selatan Bangsa Amerika, dimaksudkan untuk memperkuat dialog politik antara negara anggota untuk menjamin ruang untuk kesepakatan untuk memperkuat integrasi Amerika Selatan. Di presiden ketiga ini, KTT resmi dibuat kota Brasilia yang saat itu menjabat sebagai presiden dari negara-negara Amerika Selatan setuju untuk membangun Amerika Selatan identitas dan kewarganegaraan dan penguatan bersama kebijakan daerah di luar dimensi ekonomi dan politik. Hanya 10 tahun kemudian, pada 20 April 2018, penerus mereka dikonfrontasi dengan penangguhan keanggotaan 6 negara anggota seperti Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Paraguay, dan Peru. Mewakili setengah dari semuanya anggota UNASUR memutuskan mundur sementara dari UNASUR. Alasan penangguhan ini menurut anggota masing-masing negara berakar pada ketidakmampuan untuk menemukan sekretaris jenderal sejak mandat mantan sekretaris Ernesto sampai berakhir pada Januari 2017. Negara-negara anggota UNASUR tidak dapat menunjuk seorang calon baru. Dan selanjutnya, kebijakan publik di daerah, teori integrasi. Studi tentang wilayah bukanlah hal baru dalam penelitian akademis modern. Faktanya, itu adalah suatu integrasi regional itu sendiri. Amerika Latin khususnya memiliki waktu yang lama tradisi kerjasama regional. Sebelum integrasi Eropa, proses dimulai pada 1950-an dan mulai mempengaruhi debat ilmiah. Amerika Latin menampilkan berbagai bentuk regional antar pemerintah, kerjasama, dan integrasi. Selama apa yang disebut konferensi Pan-Amerika awal abad ke-20, gagasan kerjasama antar negara bangsa bangkit dan membangun fondasi untuk sistem antar Amerika Team. Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) didirikan pada tahun 1948, adalah penerus
KTT PAN Amerika, dan kemudian PAN Amerika Union berasal dari tahun 1889. Meskipun demikian, tradisi awal dalam interregional kerjasama di Amerika, proses integrasi yang relatif padat di Eropa sangat perbandingan integrasi regional Amerika Latin dengan proses Eropa tidak valid dan tidak berguna. Amerika Latin menunjukkan perbedaan pola integrasi. Sebagian besar organisasi regional baru cenderung membentuk lembaga yang fleksibel. Fleksibilitas kelembagaan berbeda dengan administrasi supranasional, memungkinkan berkembangnya keragaman proses regional di berbagai tingkat sesuai dengan tuntutan konkret dan karakteristik masing-masing daerah. Dengan kata lain, kelembagaan fleksibilitas memfasilitas proses regional yang independen. Yang berikutnya, kerjasama tidak hanya terjadi di konteks hubungan luar negeri tradisional dalam berbagai bidang kebijakan publik. Pembuatan kebijakan regional adalah pembuatan kebijakan publik, sedangkan kerjasama regional biasanya dipahami sebagai struktur yang longgar sistem integrasi regional terhubung ke supranasionalitas, seperti dalam perdebatan antara neofunksionalisme dan antar pemerintahan jimat. Ide fungsional dasar merupakan inti dari istilah integrasi. Haas bertanya-tanya tentang apakah integrasi mengacu pada proses, kondisi, atau keduanya. Ia menyimpulkan bahwa integrasi adalah normatif istilah mengacu pada suatu proses yang memerlukan visi tahap pada masa depan organisasi internasional tertentu. Interaksi di tingkat daerah selalu dinamis, dan UNASUR adalah ungkapan dinamisme ini. Kendati demikian, para ulama cenderung membantah bahwa ada daerah integrasi di Amerika Selatan. Sebagai kesimpulan, kita dapat menemukan berbagai definisi dan pengertian konseptual. Fungsi di bidang studi integrasi regional, alih-alih definisi yang jelas Tions, gagasan tentang daerah binaan, dan penciptaan identitas, menunjuk minat yang meningkat tentang bagaimana aktor memandang wilayah mereka sebagai ruang interaksi. Yang berikut, studi kebijakan dan publik regional pembuatan kebijakan. Di tingkat global, teori terutama berusaha mengejar ketinggalan dengan perkembangan baru dan berusaha menjelaskan kebijakan publik global. Sementara ada diskusi yang sedang berlangsung tentang ada atau tidak adanya perubahan struktural di kebijakan global dan pembuatan kebijakan di arena internasional. Kita tidak tahu apapun tentang tingkat daerah. Oleh karena itu, berguna untuk membedakan tingkat analisis. Dengan mengkonseptualisasikan tingkat regional sebagai mesotingkat, itu mencakup karakteristik tingkat nasional dan global.
Ini penting untuk diperhatikan bahwa pemerintah selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan nasional, dan kebijakan biasanya program, proyek, atau hukum. Kebijakan global bekerja lebih sedikit tingkat beton. Mereka dapat berbentuk kesepakatan, definisi standar pion, atau kertas kebijakan sederhana. Apalagi pemerintah nasional tidak menentukan kebijakan global. Berbagai aktor mungkin adalah penulis kebijakan global. Namun, pemerintah tetap bersikap kritis terhadap implementasi kebijakan global pada sistem nasional mereka. Tidak sama dengan tingkat regional. Di tingkat global, pembuatan kebijakan definisi menjadi lebih tersebar. Itu akan terlalu mudah untuk mentransfer gagasan umum ke tingkat internasional, karena kita akan kehilangan aspek pemerintahan yang hilang atau wewenang. Ini juga berlaku untuk tingkat daerah. Seperti yang telah disebutkan, organisasi daerah antar pemerintah tidak memiliki kewenangan organ. Di tingkat global serta di tingkat regional, pembuatan kebijakan tidak masalah mengatur negara bagian, bagaimana negara mengatur warganya. Meskipun interkoneksi global, masalah global, dan kepentingan politik bersama meningkat, tidak ada gesep. Dalam studi kebijakan komunitas adalah konsep terrealisasi dalam bentuk jaringan seperti komunitas epistemik, profesional jaringan, atau jaringan pemerintah. Semuanya menggambarkan pemerintahan horizontal dan dengan demikian menanggap fragmentasi yang meningkat dari masyarakat Samak Etias. Untuk Thorving, pengaturan oleh jaringan adalah artikulasi horizontal yang saling bergantung, tetapi secara operasional, otomatis, aktor omos yang berinteraksi melalui negosiasi yang berlangsung dalam kerangka kerja yang relatif, terlembaga, dan memfasilitasi kebijakan yang diatur sendiri, membuat dalam bayangan hierarki angkatan yang mapan konsep ruang publik global. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.